Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan kami peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saiman, selamat pagi. TCMI, Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Mari kita baca hari Senin ya, tanggal 19 Mei, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan.
Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Viken, Bu Jenny, Ritanwati, selamat pagi. Tema kita pagi ini bersama lebih baik ya. Kita baca sekali lagi ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Amin. Nah ini seorang pecandu narkoba ya, sudah mencandu selama 10 tahun ya. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Dan akhirnya ia keluar masuk penjara. Nanti kalau udah keluar tanpa perubahan hidup yang nyata, ia masuk lagi karena kecanduannya tidak berhenti. Suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang bernama Hans, seorang mantan pecandu yang hampir kehilangan tangan ketika pembuluh venanya pecah akibat penyalahgunaan obat. Itulah pertama kalinya ia berseru kepada Allah, kata Hans. Allah pun menanggapi seruan Hans dengan memampukannya menjadi rekan ahli dalam sebuah lembaga yang mengkoordinasikan pemulihan bagi para pecandu yang sedang dipenjara. Program yang disebut dengan Stone Soup atau sup batu ini membantu sebuah penjara di Amerika untuk menyediakan dukungan bagi para mantan narapidana agar mereka dapat diterima kembali dalam komunitas atau keluarga mereka ya. Mereka melalui program itu, Maggie yang kecanduan itu pindah ke rumah yang mendukung pemulihan dan berhasil hidup bersih dari obat-obatan. Hans menolong dirinya dan orang-orang lainnya dengan sebuah pendekatan yang terintegrasi, yakni menyediakan penempatan kerja, pilihan pendidikan, perawatan, serta pemenuhan kebutuhan keluarga. Ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Seorang pecandu agar bisa diterima dan bekerja dengan baik di lingkungannya butuh tenaga dan daya upaya, butuh uang, butuh segala doa dan sebagainya ya. Pendekatan yang terintegrasi. Dia tidak bisa, misalnya udah tidak kecanduan terus dilepas, padahal nggak punya kerjaan, nggak punya rekan yang menyertai, menolong, membimbing, ya balik lagi nanti ya. Masyarakat tidak bisa menerimanya. Banyak masyarakat itu kurang bisa menerima mantan narapidana ya, dianggap nanti begitu lagi ya. Alkitab menggambarkan kekuatan dari kerjasama yang bijak. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Ayat 9 dan 10. Kita baca sekali lagi. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai teman lain untuk mengangkatnya. Amin. Jadi kalau jatuh harus bangun sendiri ya, karena tidak punya teman lain yang menolong.
Kemarin kami pergi ke Gua Kerep Maria, itu ada rekan kami yang terjerembab jatuh ya. Nah, dia ditolong oleh rekan-rekannya. Diambilkan kursi roda, dibawa ke poliklinik, diobati dan sebagainya. Seandainya kata ia berjalan sendirian, tentu tidak ada yang membangkitkan dia lagi. Sedih bukan? Karena itu Alkitab itu sudah menggambarkan kekuatan dari kerjasama yang bijak, ya. Kerjasama yang bijak. Seperti cerita rakyat Stone Soup yang mengisahkan seorang pengembara yang kelaparan meminta penduduk desa agar masing-masing membawa satu bahan untuk membuat sup yang lezat bagi semua orang. Pernah nggak dengerin cerita itu ya? Dia ngomong, ini batu ajaib, dia bisa membuat sup, katanya begitu saudara. Tapi orang-orang yang mendengarkannya itu disuruh bawa wortel, bawang bombay, bawang putih, kentang, ya kelengkapan dari sup itu, merica ya. Dan akhirnya jadi memang sup yang lezat dan dinikmati semua orang. Jadi penduduk masing-masing membawa satu bahan untuk membuat sup yang lezat bagi semua orang. Kalau hari ini kelihatannya orang-orang cuma mau ingin menikmati sup, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana sup ini dibikin ya. Bagaimana sup ini menjadi sup yang lezat. Nggak pernah. Bahkan mungkin ngomong, oh gak ada rasa, nggak enak. Ayo hari ini kita belajar ya cerita rakyat Stone Soup ini supaya menjadi berkat bagi kita, bahwasanya kita harus bekerja sama sehingga menjadi lebih baik. Amin. Alkitab menegaskan bahwa kita lebih kuat dan baik sewaktu kita bersama. Amin. Allah merancang kita hidup dalam komunitas, menolong dan juga menerima pertolongan sesama. Ini bukan dongeng, melainkan kebenaran bagi kehidupan. Ya, puji Tuhan. Memang habis piknik akhirnya kami berdua terserang flu ya. Karena di mana-mana dingin ya. Sedangkan tempat duduk ini kan tidak bisa digeser-geser. Jadi harus diem, tapi disentrong angin AC dari kepala ya. Walaupun itu sudah dimatikan. Tetapi tidak sepenuhnya mati ya saudara, masih ada rembesan hawa. Akhirnya jadi kami flu. Tetapi berdua lebih baik dari seorang diri. Jadi gosok-gosokan saudara. Pak Gem gosoki saya, bahkan dikerik, dipijetin gitu ya. Saya juga ngosoki Pak Gem gitu. Akhirnya lumayan lah kami tetap bisa siaran. Saya bikinin apa itu, wedang jahe ya. Sehingga suaranya ndak habis gitu ya. Kalau kita berdua ternyata memang benar lebih baik dari seorang diri. Kalau seorang diri ndak boleh sakit ya. Kalau sakit siapa yang menolong? Nggak ada yang tahu ya. Apalagi nggak boleh jatuh ya. Siapa yang mengakibatkan kita bisa berdiri lagi? Nggak ada orang yang menolong ya. Maka dari itu dianjurkan kalau hidup seorang diri itu dasternya, kantongnya dibuat nyimpen HP ya. Supaya apa? Kalau ada sesuatu bisa telepon, HP-nya ndak jauh gitu ya. Jadi teman baiknya adalah HP. Iya kan? Teman baik seorang diri, bilang kau seorang diri seperti CCMI, teman baiknya HP ya. Kasih nomor darurat. Kasih nomor rekan-rekan yang bisa dimintai tolong gitu ya. Itu penting. Selamat pagi Bu Rima, Maria Yani, Bu Tiar, Patrick. Selamat pagi semuanya. Jadi ayo kita mencoba hidup bersama dengan lebih baik. Mungkin kita tidak cocok ya, tetapi bagaimana kita bisa mencocokkan diri, bisa ngalah gitu ya. Ngalah supaya tidak kalah. Kita mengalah bukan berarti kalah ya.
tapi kita memberi kesempatan untuk orang itu menjadi bertobat, menjadi lebih baik, kata-katanya menjadi lebih lembut. Nah inilah, ayo kita ingat-ingat sup batu itu, sup batu. Bisa dipraktekkan di hari Kamis ya. Praktek hari Kamis kalau makan bersama, ada yang bawa wortel, ada yang bawa kentang, ada yang bawa apa itu, bumbu-bumbu bawang pre, bawang bombay. Ya akhirnya jadi sop yang lezat. Ada yang bawa ayam gitu ya. Garam, tapi itu sekarang jarang dilakukan karena merasa ya nggak perlu aja gitu ya. Tapi kalau kita cermati, Alkitab ini mendorong kita untuk kita ini bersama menjadi lebih baik. Amin. Ada kebersamaan, ada kerjasama yang indah ya. Kalau kita pergi tamasya bersama ya pasti ada kritik dan saran, itu selalu ada supaya menjadi lebih baik. Tetapi hari-hari ini kami merasakan semua sudah baik, berwisata bersama sudah baik ya, karena sudah didasari oleh firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Juan, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bisa hidup bersama, ada teman yang bisa bersama-sama dengan kami, dan kami bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, sehingga kita selalu punya sahabat-sahabat karib, sahabat-sahabat yang baik untuk bisa saling membantu di dalam kehidupan kami, sehingga kami di saat jatuh ya, tidak sampai terjerambab, karena ada yang menolong kami, sahabat kami terutama yang terdekat ya. Selain juga Tuhan yang sudah menolong kami luar biasa, sehingga kami bisa hidup berdampingan dengan baik dengan sesama ya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau juga sudah mendampingi kami, menemani kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami ini. Engkaulah sahabat kami yang baik, sehingga Engkau tetap bersama kami dan kami mau di dalam Engkau, sehingga kami tetap bisa ya mempunyai kehidupan yang eksis, karena kami bisa saling membantu bersama teman-teman kami, dan Tuhan Yesus juga selalu membantu kami di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa bagi mereka yang sedang flu, bagi mereka yang sedang lemah tubuh, bagi mereka yang karena cuaca tidak menentu sehingga mendapat sakit flu atau kecapean. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pemulihan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk Bapak Esrom yang dalam pemulihan operasi retina mata, juga Ibu Yusyang dalam pemulihan mastektomi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah penyembuh kami. Terima kasih. Kalau pagi hari ini ada yang membutuhkan pekerjaan, melamar pekerjaan, Tuhan tolong mereka, memberi hikmat kemana mereka harus berjalan, kemana mereka harus memberikan surat lamaran, dan semoga mereka dapat bekerja dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat, katakan bersama, amin, 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 amin. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya, Tuhan. Esther, Sepsi, Pak Anton, good morning semuanya. God bless you. Haleluya. See you tomorrow. Amin. Haleluya, Tuhan.